Segmentasi, targeting, dan positioning. Ungkap pemasaran Pengalamai NIM 2123814004 Prodi TP Politeknik Pertanian Negeri Kupang. Strategi marketing. Yang pertama, strategi marketing menjadi salah satu elemen yang diperlukan saat menjalankan bisnis. Yang kedua, ada berbagai jenis strategi marketing yang bisa digunakan untuk meningkatkan efektivitas pemasaran bisnis. Yang ketiga, strategi STP atau segmenting, targeting, positioning adalah salah satunya. Yang berikut segmentasi dibagi dalam 3 bagian, yakni dilakukan untuk menentukan target pasar yang tepat dan membuat strategi pemasaran yang lebih efektif. Yang kedua, proses untuk membagi pasar menjadi kelompok-kelompok yang berbeda berdasarkan karakteristik yang spesifik. Yang ketiga, demografi, geografi, perilaku, atau psikografi. Jenis segmentasi. Yang pertama, demografi adalah cara untuk membagi pasar berdasarkan faktor-faktor seperti usia, jenis kelamin, pendapatan, atau pendidikan. Yang kedua, geografi adalah cara untuk membagi pasar berdasarkan lokasi, seperti negara, wilayah, kota. Yang ketiga, perilaku adalah cara untuk membagi pasar berdasarkan pola pembelian atau preferensi produk. 4. Psikografi adalah cara untuk membagi pasar berdasarkan gaya hidup, nilai, kepribadian. Yang berikut syarat melakukan segmentasi pasar. Pertama, segmentasi harus bisa diukur. Kedua, segmentasi harus logis untuk bisa dijalankan. 3. Harus ada target segmentasi yang bisa dicapai. 4. Pasar heterogen dan target luas. Yang berikut manfaat melakukan segmentasi pasar. 1. Gagasan pemasaran menjadi lebih luas. 2. Lebih mudah mengatur produk. 3. Menentukan perbandingan antar pasar. Berikut proses segmentasi pasar. 1. Survey stage. 2. Analisis stage. 3. Profiling stage. Jenis targeting. 1. Proses pemilihan segmen pasar yang tepat untuk dituju dengan kampanye pemasaran yang sesuai. 2. Bertujuan untuk memastikan bahwa promosi diterima audiens yang tertarik dan mungkin ada niat untuk membelinya. 3. Melibatkan analisis demografi, perilaku, dan lokasi konsumen potensial untuk menentukan segmentasi pasar yang tepat. 4. Bisa menyesuaikan strategi. Jenis targeting, demografi, psikografi, perilaku, konteks, teknologi, retargeting, segmentasi pasar vertikal, persona. Tahapan targeting: identifikasi pasar sasaran, segmentasi pasar, evaluasi segmen pasar, pemilihan pasar sasaran, strategi pemasaran, implementasi dan evaluasi pemilihan pasar sasaran. Contoh targeting, kopi kenangan, data segmentasi, generasi, Gen X, milenial, dan Gen Z. Kelas ekonomi menengah bawah, menengah atas, domisili, desa, pinggiran kota, kota, ibu kota, provinsi, ibu kota negara. 4. Penggunaan teknologi, tidak menggunakan smartphone, pengguna smartphone hanya untuk chat atau YouTube atau Facebook. Untuk transaksi online, tech enthusiast. Preferensi halal, tidak concern, cukup concern, sangat concern. Kebiasaan mengkonsumsi kopi, jarang, sesekali, setiap minggu, setiap hari. Penentuan targeting, generasi milenial dan Gen Z, kelas ekonomi menengah, domisili ibu kota provinsi dan ibu kota negara,
penyerapan teknologi, pengguna smartphone untuk transaksi online, dan tech enthusiast. Positioning, satu proses memperkenalkan dan memperkuat persepsi produk atau merek dalam benak konsumen melalui identifikasi target pasar dan menciptakan strategi pemasaran yang unik dan menonjol. Dua, tujuannya untuk membedakan produk atau merek dari pesaing dan membentuk kesadaran merek dan preferensi dalam pikiran konsumen. Tiga, melibatkan pemetaan produk terhadap produk pesaing dan membuat perbedaan yang jelas antara produk perusahaan dan produk pesaing. 4. Contohnya memposisikan produk dengan harga terjangkau, kualitas terbaik, atau fitur unik. Tujuan dan strategi positioning. Tujuan positioning, satu, memastikan produk memiliki identitas yang kuat dan unik. Dua, membuat produk mudah dikenali dan diingat oleh pelanggan. Tiga, membuat produk lebih menarik bagi pelanggan. Yang berikut strategi positioning. Satu, memposisikan produk sebagai produk dengan harga terjangkau. Dua, memposisikan produk sebagai produk dengan kualitas terbaik. Tiga, memposisikan produk sebagai produk dengan fitur unik. Adapun kanal pemasaran. Satu, iklan. Dua, promosi. Tiga, perilaku pembelian. 4, event sponsorship. 5, influencer marketing. 6, word of mouth. Kesimpulan, segmenting, targeting, dan positioning atau STP marketing adalah salah satu strategi pemasaran berdasarkan 3 langkah, yakni 1, mengidentifikasi segmen. 2, menganalisis target pasar. 3, menentukan posisi yang tepat untuk menjalankan bisnis. Selain dapat menentukan arah pemasaran dan strategi bisnis, strategi STP juga bisa menjadi langkah tepat untuk 1, membangun brand image atau citra brand. 2, kredibilitas bisnis, menganalisis kompetitor. 3, menentukan marketing strategi dan marketing plan. Terima kasih.